Pemirsa, sebuah toko bangunan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, sementara di Tangerang Selatan, Banten, sebuah rumah makan ludes terbakar, diduga akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah toko bangunan di Jalan Damai Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat bangunan beserta isinya hangus terbakar. Menurut kesaksian warga, kebakaran terjadi saat pekerja sudah pulang mudik. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Dan kena korsleting listrik ya Pak, jadi karena kosong juga jadi nggak ada yang tahu sehingga api bisa menyebar dengan cepat. Ini yang kebakaran apa Bang? Ini material Bang, mungkin karena material banyak bahan yang terbuat dari kimia juga, sehingga susah api dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajakbati, A-News melaporkan. Sebuah rumah makan terbakar di Jalan Raya Puspitek, Tangerang Selatan, Banten, Rabu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 11 unit damkar ke lokasi. Api padam 2 jam kemudian. Diduga kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Dugaan sementara untuk kejadian dari korsleting listrik. Yang terbakar rumah makan, Bali House. Pak, dalam proses pemadaman, kendalanya apa aja Pak? Ini kan kita Untuk kendala jalan macet karena lagi jam-jamnya sibuk. Dan sumber air agak jauh juga. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, A-News melaporkan. Sebuah petasan meledak di sebuah musola di Kabupaten Blitar, Jawa Timur hingga menyebabkan bagian atap bangunan ambruk. 2 orang remaja mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sebuah ledakan terjadi di sebuah musola di Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sekitar pukul 12 dini hari, diduga berasal dari petasan atau mercon berdaya ledak tinggi. Akibat ledakan itu, bagian atap dan sejumlah dinding musola mengalami kerusakan cukup parah. Puing-puing bangunan terlihat berserakan di sekitar lokasi kejadian. 2 orang yang berada di dalam musola saat ledakan terjadi mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh, terutama pada tangan, dada, dan wajah. Kedua korban berusia 16 dan 19 tahun, kemudian segera dievakuasi warga dan dibawa ke rumah sakit Serengat untuk mendapatkan perawatan medis. Salah satu korban merupakan anak dari pemilik musola. Korban diketahui sering beraktivitas di musola pada malam hari. Warga tidak mengetahui jika anak tersebut meracik petasan di dalam musola. Keterangan dari dokter jaga pada saat yang kita berikan tersebut datang diantar oleh orang tuanya, tidak ada penyebabnya. Informasinya dari dokter jaga saat akan memasukkan sampai di mesin ke selongsong. Polisi masih mendalami penyebab pasti ledakan petasan, termasuk menelusuri bahan dan proses pembuatan petasan yang diduga menjadi sumber ledakan. Seorang pengemudi ojek online terluka akibat dianiaya 2 begal di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku gagal merampas motor korban dan diambuk warga hingga babak belur. Itu pelakunya Duan. Ayo kerja bega tak benar tangkil. 2 pria ini babak belur diamuk warga Kampung Panembong, Kaler, Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat. Warga kesal dengan ulah para pelaku yang akan merampas motor pengemudi ojek online. Korban terluka parah karena dianiaya di bagian tangan dan pahanya. Sebelumnya, korban menolak 2 pelaku untuk memesan ojek online. Namun karena dipaksa, korban membawa pelaku dan dianiaya di tempat yang sepi. Warga mengetahui kejadian penganiayaan karena teriakan dari korban. 2 pelaku diserahkan warga ke kantor polisi.
Menjelang Lebaran, peredaran uang palsu kian marak. Di Magelang, polisi menangkap pengedar uang palsu yang kerap beraksi di pasar tradisional dan telah edarkan uang palsu senilai 5,4 juta rupiah. Tim Satreskrim Polresta Magelang meringkus remaja 16 tahun warga Kecamatan Borobudur atas dugaan pengedaran uang palsu. Saat penangkapan, polisi berhasil menemukan uang palsu sebanyak 18 lembar pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Pelaku kerap beraksi di pasar tradisional, targetkan pedagang yang tidak memiliki alat pemeriksa keaslian uang dan dilakukan secara acak. Uang palsu yang didapat dari pelaku diperoleh melalui pembelian di media sosial. Pelaku membeli uang palsu sebanyak Rp1,85 juta seharga Rp400.000 dan sudah 4 kali memesan. Total uang palsu yang telah diedarkan pelaku mencapai Rp5,4 juta. Ketika kami amankan, yang bersangkutan didapati ada 18 lembar pecahan uang palsu, pecahan Rp100.000 dan 1 lembar pecahan Rp50.000 uang palsu. Setelah kami interogasi, kami bawa ke kantor. Yang bersangkutan memang menerangkan membeli uang palsu tersebut melalui media online, kemudian menerima melalui jasa pengiriman dengan membayar uang Rp400.000. Setiap pembelian itu dapat Rp1.850.000 uang palsu. Pelaku akan dijerat dengan pasal 375 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komnas HAM membentuk tim khusus untuk memantau kasus kekerasan terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Komnas HAM juga kembali mendesak aparat kepolisian untuk mengusut perkara ini secara cepat, transparan, akuntabel. Sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Hal ini disampaikan Komnas HAM dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Komnas HAM mengutuk keras kekerasan yang terjadi kepada Andri Yunus sebagai kejahatan dan kekejaman yang tidak dapat ditolerir. Komnas HAM juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan merilis surat keterangan pembela HAM. Prioritas kami seperti biasanya pada peristiwa-peristiwa seperti ini ada pada korban, dan oleh karena itu tim kami sudah terbentuk sejak hari pertama. Kami sudah membentuk tim di pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM, dan kita tentu mengumpulkan fakta-fakta, tapi fokus kita pada 2-3 hari ini adalah memastikan korban ini terlindungi. Itu sebabnya kita sudah selesai menuntaskan analisis terhadap yang bersangkutan, dan kami sudah tadi malam selesai rapat, dan pagi ini sudah kita rilis surat keterangan pembela HAM. Itu paling penting, bahwa publik tahu saat ini dia dilindungi oleh negara sebagai pembela HAM. Dan analisisnya sudah dituntaskan, sudah tadi kita dengarkan, suratnya sudah keluarkan, dan kita juga sudah menyampaikan surat khusus kepada kepolisian supaya dia mendapatkan perlindungan. Dalam kesempatan ini sekali lagi Komnas HAM mendesak kembali aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas perkara ini secara independen, cepat, transparan, dan akuntabel. Pengungkapan perkara ini penting untuk menghentikan upaya pembungkaman terhadap para pembela HAM seperti saudara Andri Yunus yang selama ini gigih memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Jika perkara ini tidak segera terungkap, maka tindakan kekerasan serupa kemungkinan bisa terus terjadi menimpa para pembela HAM, karena seolah-olah pelaku pelanggaran HAM mendapatkan impunitas dan tidak tersentuh hukum. Jadi selama beberapa hari ini Komnas HAM sudah berkoordinasi dengan banyak pihak, dengan keluarga misalnya. Kami beberapa komisioner dalam beberapa hari ini sudah 2 kali ke rumah sakit untuk menengok korban dan bertemu dengan keluarganya. Dari Jumat yang lalu 2 komisioner, Bu Anis dan Bu Admike. Kemarin 2 komisioner lagi datang ke rumah sakit, Pak Saurin sendiri dan Pak Amiruddin sudah datang ke sana ketemu dengan keluarga,
memastikan agar penanganan kepada korban itu mendapatkan penanganan medis yang sebaik-baiknya. Kami juga terus berkomunikasi dengan teman-teman Kontras untuk mendapatkan berbagi informasi, termasuk bagaimana kami mengeluarkan surat keterangan pembela HAM ini. Terakhir kami juga terus berkomunikasi dengan LPSK untuk memastikan agar sebagai lembaga yang memang diberi kewenangan untuk memberikan perlindungan, itu LPSK bisa secara cepat memberikan keputusan untuk melindungi saudara. Pemirsa, pelaku penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus diduga dilakukan 4 orang menggunakan 2 motor. Fakta ini didapatkan penyidik dari analisa terhadap 86 titik kamera CCTV. Dan doa kita bersama supaya tidak ada antri-antri berikutnya di kedepannya. Terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus mulai mengerucut. Polisi sudah menganalisa rekaman dari 86 titik kamera CCTV di seluruh Jakarta yang menjadi perlintasan terduga pelaku. Terduga pelaku berjumlah 4 orang mengendarai 2 motor mengintai Andri Yunus sejak beberapa hari sebelum kejadian. Keempat terduga pelaku menunggu korban di depan restoran cepat saji di Cikini, Jakarta Pusat, dan terus membuntuti korban hingga korban disiram air keras. Salah satu pelaku sempat mengganti bajunya untuk menghilangkan jejak hingga keempatnya berpencar ke Kalibata, Ragunan, dan Bogor. Melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Tugu Tani. Kemudian dari Tugu Tani, selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI, rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban. Polri sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara penyiraman air keras ini. Polisi juga menyebut beredarnya unggahan foto wajah terduga pelaku menggunakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI merupakan upaya pelaku dan jaringannya untuk mengaburkan proses penyelidikan. Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam usai menghadiri sebuah podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji secara detail rencana pemotongan gaji pejabat negara, menteri hingga anggota DPR RI. Kajian seiring arahan Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Jumat 13 Maret lalu yang dorong penghematan imbas perang di Timur Tengah. Prasetyo menjelaskan pemerintah tidak hanya lakukan kajian untuk pemotongan gaji, tapi juga dorong langkah efisiensi lain di lingkungan kementerian dan lembaga. Sedang kita detailkan kajiannya karena apapun yang terjadi meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena itu stok aman. Yang kemudian disampaikan juga Menteri SDM, Dirut Pertamina, stok cadangan kita sekian hari itu bukan berarti setelah itu habis minyaknya. Itu kan mekanisme yang storage ya, penyimpanan yang begitu kosong tuh ya diisi lagi, begitu kosong diisi lagi gitu. Nah, namun tentunya ya, kita harus menjadikan ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengefisienkan diri kita kan begitu. Sama dulu belum ada kejadian juga anggaran bagaimana kita mengefisienkan dalam tanda kutip. Nah sekarang mari kita maknai dari Bapak Presiden kemarin itu beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya menghimbau kepada
kepada kita semua. Yang tentunya nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian dan lembaga. Pemerintah tengah mengkaji penerapan flexible working atau sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya penghematan konsumsi BBM. Penerapan sistem kerja fleksibel bagi ASN diharapkan tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB tengah mengkaji penerapan flexible working atau sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya penghematan konsumsi BBM. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi kondisi energi global. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan konsep sistem kerja fleksibel bukanlah hal baru bagi pemerintah. Sebab regulasi mengenai pengaturan kerja fleksibel bagi ASN sudah tersedia melalui sejumlah aturan yang berlaku. Dan kita sebenarnya sedang mengkaji bagaimana nanti untuk kita lakukan penghematan. Tetapi kan fokusnya kita sebetulnya kita ada pengurangan jam kerja itu sebetulnya sudah ada Permenpannya ya. Untuk flexible working arrangement itu ada Permenpan nomor 7 begitu ya. Kemudian juga sudah ada Perpres nomor 21. Jadi sudah ada dasar hukumnya untuk flexible working arrangement gitu. Rini berharap melalui penyesuaian sistem kerja tersebut efisiensi penggunaan BBM dapat tercapai tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto meminta Kabinet Merah Putih untuk mengkaji kebijakan penghematan konsumsi bahan bakar minyak hingga work from home sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan dan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Prabowo menyebut kenaikan harga BBM ini bisa mempengaruhi banyak hal, sehingga harus diselesaikan dan perlu dilakukan akselerasi melakukan langkah proaktif yakni melalui penghematan BBM. Menurut Prabowo, saat ini sudah banyak negara yang telah melakukan langkah penghematan konsumsi BBM, salah satunya Pakistan. Langkah yang dilakukan Pakistan bisa menjadi contoh yang dapat dikaji jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk diterapkan di dalam negeri. Presiden berharap penghematan konsumsi BBM mampu menjaga defisit APBN akibat tekanan harga minyak dunia. Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Maka ini langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor. Ya, Ayu, meskipun ini pro kontra, tapi kalau kita lihat apabila pemerintah menerapkan sistem WFH atau bekerja dari rumah, ini ada beberapa dampak yang luar biasa yang bisa kita rasakan. Misalnya mungkin kemacetan akan berkurang, polusi akan berkurang, tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapan ini betul-betul bisa strategis diterapkan di waktu yang tepat gitu ya. Apalagi ini kan gak semua mungkin karyawan bisa WFH ya, seperti kita mungkin ya. Kalau kita nggak bisa WFH ya, tapi mudah-mudahan ada langkah lain seperti bisa menggunakan transportasi umum. Setuju banget. Jadi selain bisa hemat BBM, kita juga bisa bebas polusi gitu ya dengan menggunakan transportasi umum. Ya, kita ke informasi lain pemirsa, pemerintah diminta perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global.
Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global. Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3% terhadap produk domestik bruto. Belum lagi lonjakan harga minyak dunia yang terdampak eskalasi perang di Timur Tengah akan semakin membebani APBN. Esther menilai, di tengah ketidakpastian global, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan dolar Amerika Serikat akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional. Yang harus dilakukan adalah menggarap sektor-sektor yang memang menghasilkan US dollar lebih banyak, karena kebutuhan US dollar ini kan tidak hanya untuk membayar utang, tetapi semua pembayaran itu ekspor impor ya, dan perjalanan wisata misalnya atau perjalanan yang lainnya ke luar negeri itu juga menggunakan US dollar. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri, serta mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.